Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, yang dengan kesempurnaan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat menyempurnakan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan guru kita, kiai kita, dan yang telah mengajarkan kita semuanya di masa zaman jahiliyah atau di masa kegelapan ketika itu, sampai hari ini kita merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan ajaran dan syariatnya yang dibawakan kepada kita semuanya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa tidak melupakannya. Setidak-tidaknya kita sebagai orang-orang yang beriman ini senantiasa melantunkan selawat dan taslim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Raudhatus Salam ini, di Kampung Dayun ini, termasuk di antara umat-umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Raudhatus Salam, alim ulama cerdik pandai, hadirin dan hadirat, serta tak lupa sahabat karib kami yaitu Bapak Herman Maulana, yang kami terkejut dia Pak. Kami sudah lama tak jumpa dia ni, sejak 2018 dulu ketika melaksanakan ibadah umrah. Tiba-tiba saya di WA, bisa ke Dayun Ustaz. Waduh, ini ke Dayun ni ya. Apalagi di hadapan saya ni ada 2 kamera Pak lagi ni. Seumur hidup saya Pak, barulah kali ini di Dayun ni lah ya, ada 2 tripod yang akan memvideokan saya ini. Macam GR jadinya ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah masuk tanggal 16 Rabiul Awal. Tadi maghrib kita sudah masuk tanggal 16 Rabiul Awal. Berarti kita teringat dan tersentak hati kita akan adanya suatu peristiwa agung ya, dengan datangnya dan lahirnya seorang manusia yang agung dan mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat kesepakatan Bapak Ibu ya, kalau seandainya nanti kita sebut Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama kita menyebutnya dengan selawat sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nanti tidak dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang merugi dan bahkan celaka. Karena ada dalam suatu riwayat ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar dia ini
Mimbar dia ada tiga tingkat. Di antaranya adalah datanglah Jibril ketika itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin atau syaqiyun abdi. Ya. Idza shalla alaika falam yusalli alaika. Idza dzukirta ismahu falam yusalli alaika. Celakalah bagi umat manusia, umatnya baginda Rasulullah SAW, yang apabila namamu disebut namun tidak ada satupun lafaz yang terucapkan untuk mengucapkan selawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mendoakan adalah Jibril, dan yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau menurut kita itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Karena kenapa? Yang mendoakan Jibril, kemudian yang mengaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hari ini kita tidak akan banyak berbicara, namun kita akan mencoba kenapa kita harus berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita cinta dengan seseorang, kita akan selalu menyebut namanya. Betul, Bapak Ibu? Bapak Ibu cinta dengan suami? Ibu-ibu ini cinta dengan suami tak? Oh, cinta sekali. Ini bapak-bapak cinta dengan istri tak? Tidak? Bahaya ni. Pulang dari ini buat parang. Ya, pasti. Apalagi anak kita. Bahkan kebetulan kami berada di pesantren, sakit sikit anaknya pasti datang. Padahal sakitnya ada demam aja, ada flu aja, datang bertandang. Bertandang. Ya. Karena rasa ingin tahu dan rasa ingin jumpa, tentu rasa cinta kepada anak. Jelek pun anak kita, ya, mungkin overacting, ya, tetap kita bela. Betul Pak? Betul tak nih? Cuma di zaman sekarang ini banyak di antara kita orang tua yang justru salah membela. Sasarannya adalah guru. Sasarannya adalah guru, ya, atau asatizah. Bahkan sekarang anak kita ini seperti kasus yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Kita antara pimpinan, antara guru dengan orang tua ini justru diadu sama anak kita. Ada anak Bapak Ibu yang masuk pesantren nih. Bagaimana caranya? Macam-macam diceritakan anak itu. Saya diginikan lah, saya dijewer lah, saya datang bapakmu, datang ibu, marah-marah. Ada seperti itu Bapak Ibu? Ada? Berarti Bapak Ibu buat macam itu tuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan bagaimana rasa cintanya seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kepada kita semuanya. Karena kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya untuk umat kita saja, untuk umatnya saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pemberi rahmat kepada siapa? Kepada seluruh alam. Alam ini banyak Bapak Ibu. Bukan hanya manusia. Termasuk binatang. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Mungkin kita pernah mendengar suatu riwayat pada suatu hari ada sahabat Nabi yang menggantikan mimbar Nabi Muhammad SAW yang asalnya dari pohon kurma diganti menjadi mimbar seperti ini yang ada 3 tingkat. Ketika baginda Rasulullah SAW berdiri dan berpidato di atas ini, Rasulullah mendengar ada tangisan, rintihan tangisan di dalam masjid. Sahabat juga heran, suara dari mana ini? Lantas Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan pergi menuju ke tempat pohon kurma itu yang bekas mimbar dia itu. Rasulullah peluk. Ternyata pohon yang kalau kita lihat sebagai benda mati itu juga menangisi akan kepergian baginda Rasulullah SAW yang tidak lagi dipakai oleh baginda untuk berkhutbah. Itu makhluk. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Dari Abdullah Amr bin As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah membacakan firman Allah yang termaktub dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-36, di mana bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang bermaksud, ya Rabb, ini adalah merupakan ucapan Ibrahim alaihissalam dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umatnya. Yang ketiga itu baginda Rasulullah SAW membaca ayat ini yang bermaksud, Rabbi, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala ini, berhala yang ada ini, adlanna katsiran minan nas, banyak menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani, jika mereka mengikuti aku, kata Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim juga, maka sesungguhnya dia termasuk dalam golonganku. Waman asoni, dan barang siapa yang tidak mengikutiku dan bermaksiat kepadaku, maka ketahuilah bahwasanya engkau ya Rabb Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu ayat yang Rasulullah SAW baca. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. Wa qala Isa alaihi salam, dan ini merupakan ucapan dan doanya Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel ketika itu. Apa kata Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb,
jika engkau memberikan azab kepada mereka, maka sesungguhnya mereka ini adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat tangan. Farafa'a yadaihi wa baka. Setelah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Rasulullah pun menangis. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril, idhab ila Muhammad fasalhu ma yubkihi wa rabbuka alam. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu akan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi inilah pendidikan bagi kita umatnya, bahwasanya Rasulullah itu menampakkan kecintaannya kepada kita semuanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk turun menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disuruh menanyakan kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Setelah baginda Rasulullah SAW mengangkat tangan tadi, tidak ada ucapan yang ia ucapkan melainkan dengan perkataan Allahumma ummati, Allahumma ummati. Maka menangislah Rasulullah SAW. Maka datanglah Jibril. Fa'atahu Jibril alaihissalam fasa'alahu. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Maka datanglah Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang perihal itu, kenapa dia menangis. Maka baginda Rasulullah SAW pun memberikan kabar bahwasanya sebagaimana dalam keterangan hadis di atas tadi, bahwasanya dia memikirkan umatnya. Allahumma ummati, Allahumma ummati. Maka Jibril pun naik lagi menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan akan perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ketiga itu pun Allah pun berkata kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, idhab ila Muhammad fakul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, engkau turun kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada dia bahwasanya inna sanurdika li ummatika, bahwasanya kami akan membuat engkau ridho dalam masalah umatmu. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan menyakitimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi kita, mengingat kita, pertanyaan bagi kita, adakah kita pernah menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai pembawa wahyu, sebagai pemberi ilmu, dan sebagai pemberi keselamatan kepada kita semua. Dalam suatu riwayat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, di situ menceritakan tentang asbabun nuzul surat Ad-Duha, yaitu walal akhiratu khairul minal ula.
wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di mana dalam kitab tersebut At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan, ya, dalam kitab Fi Dalailul An-Nubuwah, di mana Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu alayya ma huwa maftuhun li ummati ba'di fayassarani fa anzalallahu walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadaku sesuatu yang terbuka untuk umatku setelahku, sehingga aku merasa bahagia. Yaitu kedua ayat ini. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau kehidupan dunia ini. Dan ayat yang keduanya, sungguh kelak di akhirat nanti Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho menerimanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu bentuk kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana ia selalu mendoakan kita. Ada dalam satu riwayat di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, minta doa. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin faqultu ya Rasulullah ud'ullaha li ud'ullaha li. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika aku melihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, keadaan yang baik, masuk dalam rumah dalam keadaan baik, mungkin tersenyum. Sama lah kita bapak ibu, kalau nak minta duit jangan tengok bapak lagi masam muka, berkelahi dah dia. Jadi tengok kalau suami ketawa, gembira, boleh dapat can ni sekarang. Ya. Jadi ketiga itu dipakai oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan sesuatu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ud'ullaha li. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Aku mohon kepadamu, engkau mintakan kepada Allah, doakan aku. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun mendoakan Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Rabb, Allahumma ya Rabb, ampunilah Aisyah radhiyallahu anha dari segala dosa yang telah ia lakukan maupun dosa yang akan datang yang ia lakukan. Wa ma asarat wa ma a'lanat, dosa yang sembunyi-sembunyi yang kerjakan maupun yang terang-terangan. Maka ketiga itu fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha hatta saqata ra'saha fi hijriha minad dhahik. Maka ketiga itu Aisyah pun ketawa. Kalau kata orang Melayu, pojol ketawa. Pojol ketawa kenapa?
baru kali ini aku mendoakan, meminta doa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendoakan untuk aku. Sampai ketawa, sampai kepalanya itu sampai ke tertekuk. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ayasuruni du'ai, tidakkah engkau merasa senang apa doa yang kubacakan tadi? Faqalat, maka berkatalah Aisyah, wa mali la yasuruni du'auka, bagaimana aku tak senang dengan doa yang telah engkau panjatkan. Maka ketiga itu baginda Rasulullah SAW menyatakan, wallahi ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang aku panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk umatku setiap kali selepas sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat oleh Ibnu Hibban. Maka sudah sepantasnya lah kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Sudah ngantuk? Sampai jam berapa kita? 12? Bapak aja jam 12, saya jam 10 balik dah. Sebenarnya ibu tu tak minta apa-apa, dia nak nengok anaknya aja jadilah. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Betul. Saya juga merasa seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya betul-betul merasakan nikmat dan rahmatnya seorang ibu ini. Bahkan apa yang saya cita-citakan dahulu, alhamdulillah Bapak Ibu tercapai. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Pak Herman tadi, kita ada dua acara Ustaz. Satu acara mulut, yang kedua acara maulid. Ini nampaknya mulut sudah nak berjalan ya Pak. Adik-adik ini udah besar ini ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai akhir cerita, maka kami akan mengutip ada suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini adalah letaknya, hebatnya agama Islam. Apa itu? Memberikan kabar sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus. Cerita nabi-nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu, itu Rasulullah ceritakan kepada di hadapan sahabat-sahabatnya. Ini hebatnya ajaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam menceritakan kondisi ketika baginda Rasulullah SAW masa dia lahir sampai masa wafatnya. Dan yang terakhir ini yang sifatnya gaib, Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman besok. Maka terakhir ini kami akan menceritakan bagaimana keadaan umat ketiga itu di akhir zaman besok, terutama di akhirat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi di jilid 2 itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, panjang sekali ceritanya, hampir 1 lembar setengah. Di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan kondisi pada hari kiamat. Apa itu? Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar, yang bangun bukan kita saja Pak, seluruh umat di dunia ini akan Allah bangkitkan. Akan Allah bangkitkan.
Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya baginda Rasulullah SAW dan masa yang akhir zaman besok. Sementara kita sekarang sudah meninggalkan baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita kurang lebih sekarang ini 1445 tahun. Hitungan kalender Hijriah. Tak tahu kita masa hidup kita ini tahun berapa besok. Jadi pada padang mahsyar tersebut kita akan jelaskan nanti. Disinilah letaknya syafaatul uzma yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, yang merupakan penghulu daripada para nabi-nabi dan penghulu daripada semua rasul-rasul yang ada di muka bumi ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita di masa penantian di padang mahsyar itu kurang lebih 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sementara kita di dunia ini saja Allah hanya kasih kita batas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqallu ma yajuzu zalik." Umur umatku tidak akan melebihi dari 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melintas. Bapak umur berapa, Pak? Berapa, Pak? 50 Masih lama lagi Pak ya. Kira-kira masih ada 13 tahun lah kalau hidup. Ini masalahnya sekarang bukan masalah nomor urut Bapak Ibu, ini nomor cabut. Nomor cabut. Kalau nomor urut saya mungkin di belakang Pak Herman atau di depan. Ini masalah nomor cabut, Pak. Dan yang muda-muda ini, yang kecil-kecil janganlah bangga. Aku lama lagi. Siapa bilang? Sekarang banyak yang mau daftar dulu. Dan tanpa daftar pun sudah dicabut dulu. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Sementara kehidupan di akhirat besok di padang mahsyar kita menunggu masa penantian itu selama 50.000 tahun. Bagaimana kondisinya? Luar biasa Bapak Ibu. Kita dibangkitkan dalam keadaan bayi dilahirkan. Apa itu? Tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita dibangkitkan bersamaan dengan laki-laki dan perempuan? Maka ketiga itu Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, ingat wahai Aisyah, bahwasanya kejadian dan peristiwa itu lebih besar dan lebih agung dibandingkan kita memikirkan hal itu semuanya. Sama dengan kita Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Rupanya Pak, ini haji Pak ya? Sama Pak. Cuma saya kloter terakhir. 33. Ya. Hah? 12 ya? Ya. 50.000 tahun, Pak. Bagaimana kondisinya? Sama seperti saya jelaskan. Ketika kita pakai pakaian ihram, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, terutama kami laki-laki ini ini kalau kita pikir sekarang ini Pak, minta terbuat dong 2 lapis saja, tak pakai CD. Kalau kita di sini terpikir bagaimana dan bagaimana. Tetapi yang anehnya setelah sampai di sana, sedikit pun kita tidak pikirkan itu. Dan alhamdulillah Allah jaga kita. Allah jaga kita sehingga tidak ada kesempatan terbukanya aurat kita. Alhamdulillah. Kita tidak pernah memikirkan itu. Apalagi di masa penantian, nanti ketika kita mulai wukuf di Arafah, sudah harus memakai pakaian itu. Sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi nanti pergi ke wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian terakhir kita di Mina. Di Mina langsung lagi melontar Jumrah Kubra. Baru bisa lepas pakaian. Seperti itu.
Jadi Rasulullah SAW menggambarkan ketiga itu umat di dunia ini yang sekarang ini kurang lebih hampir 7 miliar. Bagaimana besok di masa yang akan datang? Jutaan umat yang akan Allah bangkitkan di muka bumi ini menunggu masa penantian. Sama seperti kita Bapak Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, ketika kita dalam kasus sesuatu umpamanya di tangan polisi umpamanya, mana enteng bagi kita untuk menerimanya, di masa penantian atau sudah diputuskan? Anda dikurung 2 bulan atau diam saja, diam, mana enak nih? Mana enak? Diputuskan jelas. Sementara kita selama 50.000 tahun itu besok, ya, umat kita itu udah gusar Pak, ya, dan meminta pertolongan. Karena kenapa? Salah satu sebabnya adalah matahari yang sekarang ini jauhnya jutaan kilometer, besok Allah dekatkan 1 mil. 1 mil itu kalau kira-kira sekarang ini berapa kilo Pak? 1 mil. Pernah ngitung enggak Pak? Pernah ngitung enggak? Kurang lebih 1 mil itu 1,5 kilo. 1,5 kilo Pak. Sekarang aja kita hidup sekarang beratus-ratusan juta mil, ya, kita dalam keadaan panas. Ada AC tak mempan, kipas angin pun tak mempan. Besok bagaimana? 1,5 kilometer. Maka digambarkan Rasulullah SAW, ada yang keringatnya sendiri itu sampai ke mata kaki, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher. Keringat kita sendiri. Makanya ketiga itu umat minta tolong ini. Siapa yang akan dia minta tolong nih? Fadzahaba ila Adam. Maka ketiga itu kita besok akan sama-sama pergi ke jumpa kepada Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam. Maka ketiga itu kita akan menanyakan, Anta Abul Bashar, kamu adalah bapak daripada seluruh manusia yang ada ketiga ini. Dan Anda khuliqa min yadillah, dan Anda termasuk makhluk langsung Allah yang buat. Betul? Betul Bapak? Langsung Allah buat. Kasihanilah kami minta tolong. Isfaq lana ya Adam, kami tak tolong, bantulah kami tak kuat dalam penantian ini. Apa kata Adam? Laqad ghadiba rabbi ma lam yaghdab qablahu. Allah pernah murka kepadaku disebabkan apa? Aku pernah berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Diturunkan ke muka bumi ini. Sebenarnya kampung akhirat kita ini di mana Bapak Ibu? Sebenarnya kita bukan tinggal di dunia Bapak Ibu. Tempat kampung kita sebenarnya bukan di sini. Tempat asal kampung kita bukan di Rembang juga Pak. Ini sekarang lagi panas Rembangnya. Rembang. Ya. Tapi kampung kita aslinya di surga, bukan di sini. Tapi karena orang tua kita atau nenek kita berbuat maksiat, hanya memakan buah yang Allah sebut dalam surat Toha, dan yang menyebutkan buah khuldi itu bukan Allah tapi iblis, Syajaratul Khuldi dalam surat Toha itu. Maka akhirnya Allah turunkan Adam dan Hawa daripada surga. Syukur dan alhamdulillahnya Allah berikan pengampunan. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam doa yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah banyak berbuat zalim kepadamu ya Allah, maka jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, Adam dan Hawa, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi di sisimu ya Allah.
Jadi Allah ajarkan kepada Adam doa ini dan akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa alaihi wassalam. Jadi ketiga itu Adam tak bisa. Maka ia katakan ketiga itu, nafsi, nafsi, nafsi. Aku tak bisa. Idhab ila Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu idhab ila Nuhin alaihissalam. Maka silahkan kamu pergi kepada Nabi lain. Maka ketika itu kita berombongan ramai-ramai dengan umat terdahulu pergi kita menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu kita menyatakan dalam hadis itu kita menyatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalu Rasulullah. Wahai Nuh, engkau adalah satu-satunya Rasul yang Allah angkat di muka bumi ini. Karena Nabi Nuh telah merupakan satu-satunya Rasul yang diutus pertama kali. Isfa'lana ya Nuh, bantu kami ya Allah untuk kami selamatkan ini. Kami tak tahan di masa penantian ini. Ya. Maka ketiga itu pun Nuh juga mengatakan, laqad ghadiballahu anni man lam yaghdab alaih man lam yaghdab qablahu. Allah pernah murka kepadaku. Allah pernah murka kepadaku dan pernah marah kepadaku, yang marah tersebut tidak pernah Allah lakukan sebelum aku. Apa itu? Apa itu Bapak Ibu? Nabi Nuh, istrinya dan anaknya Kan'an tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Tahrim Allah jelaskan sejelas-jelasnya ada dua istri Nabi yang Allah jatuhkan dan masukkan ke dalam api neraka. Pertama, istri Nabi Nuh, dan yang kedua, istri Nabi Lut. Wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina solihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah, Allah berikan pemisahan dua wanita daripada nabi-nabi yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang mereka berbuat khianat dan berdosa di hadapan. Maka Allah campakkan mereka keduanya ke dalam neraka. Itu istri Nabi Nuh, Pak. Kita Muhammad Nuh aja yang ada. Nabi tak ada, Rasul tak ada. Bahkan tantangan yang paling berat dalam kehidupan adalah dia menyembelih anak kandungnya sendiri ketika melalui mimpinya itu, yang kita kenal dalam syariat kita sekarang ini, yaitu ibadah kurban. Tidak pernah akan dilaksanakannya. Sama juga Nabi Ibrahim ketika itu juga akan menyatakan, laqad ghadiballahu alaihi ma lam yaghdab qablahu. Allah telah murka kepadaku. Di antara salah satu sebab murkanya Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim belum bisa jadikan contoh karena orang tuanya, ayahnya sebagai pembuat dan penyembah patung. Pembuat dan penyembah patung. Maka ketiga itu pun Ibrahim pun menyuruh, silakan kamu pergi. Nafsi, 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 kata Ibrahim. Silakan kamu pergi menjumpai Rasul kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini adalah termasuk dalam Al-Quran satu-satunya Nabi yang langsung berdialog kepada Allah. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Musa dengan kalimat-kalimat. Sama juga. Karena Nabi Musa pernah buat salah. Apa itu? Dia pernah membunuh orang Bani Israel.
Yang ketiga itu kaumnya Bani Israel ini diganggu oleh orang lain. Akhirnya orang Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Akhirnya Musa tinju orang itu sampai mati, Pak. Jadi Nabi Musa itu Mike Tyson itu. Kalau Mike Tyson itu sekali pukul dia bisa jalan satu gerbong kereta api mungkin. Nabi Musa lebih lagi. Dan satu-satunya Nabi yang ingin minta nampak Allah, Nabi Musa. Ketiga di mana? Ketiga berada di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu, Allah perintahkan pergi ke Bukit Tursina, sehingga Nabi Musa meninggalkan kaumnya ya selama 40 hari, asalnya 30 tambah 10 hari, arba'ina yauman, untuk mendapatkan wahyu Allah itu. Bukit Tursina sekarang ini berada di negara Mesir. Negara Mesir, ada nama Bukit Tursina. Di sana Nabi Musa ingin melihat Allah. Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tak bisa lihat aku. Apa kata Allah? Unzur ilal jabali fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat nanti ada cahaya yang datang, maka engkau akan lihat aku. Jadi ketika cahaya datang, meledak Bukit Tursina itu, Pak. Pecah. Nabi Musa pun pingsan. Ketika pingsan, baru Allah tanya, apa Chan? Tak bisa. Tak bisa. Nabi Musa sama juga ketika menyatakan, nafsi, aku tak bisa. Aku nyelenggaman diri aku sendiri saja. Kalian pergilah ke jumpa kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa? Karena dia termasuk ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal sekarang ini dengan Ruhul Kudus, roh yang suci. Karena keberadaan dan kelahiran Nabi Isa itu tanpa melalui proses alami. Hanya saja tiba-tiba Bunda Maryam mengandung. Ya, ketika itu Nabi Isa juga sama menyatakan nafsi. Tapi ada satu orang yang aku yakin dia bisa membantu kalian semuanya, kita ini. Izab bila Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Disuruh kita pergi ke baginda Muhammad. Ketika umat berdatangan, miliaran, jutaan datang menjumpai Rasul. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Analah, itu umatku. Di sini letaknya wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mendengar mereka datang dan memohon pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka khatamil anbiya, isfa' lana ya Muhammad, ala taruna ma tahulu bina. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tahu engkau adalah akhir daripada Nabi, dan engkau adalah penghulu daripada Nabi dan Rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Bantu kami ya Rasulullah. Kami tak tahan dengan masa penungguan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu pun Rasulullah pun sujud di bawah arsy Allah, sampai mengucapkan tahmid zikir. Yang zikir itu kata baginda Rasulullah SAW, tak pernah aku ucapkan selama di dunia, dan yang menggerakkan mulutku itu adalah Allah sendiri, dan ucapan itu aku belum tahu sampai sekarang ini. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya Muhammad irfa' ra'saka sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, di sini letak syafaatul uzma itu, Pak. Di sini letaknya syafaat pertolongan baginda Rasulullah SAW yang besar itu, yang untuk semua umat, bukan untuk umat Islam saja, untuk semua umat mencari pertolongan, Pak. Apa kata Allah SWT? Ya Muhammad SAW, irfa' ra'saka saltu to isfa' tusafa. Ya Rasulullah SAW, angkat kepalamu, engkau minta apa yang kau minta, akan aku kabulkan, dan memohonlah kepadaku syafaat untuk kamu, akan aku beri syafaat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu pun Rasulullah sujud lagi memohon kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Rasulullah SAW tidak tahan melihat kita nih Bapak Ibu dalam masa penantian ini. Nabi Muhammad tetap minta, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Lantas Allah pun berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, adkhil min ummatika ma la hisaba alaihim min babil aimani min abwabil jannah. Wahai Muhammad SAW, engkau bawa sebagian daripada umatmu yang tidak dihisab untuk memasuki pintu sebelah kanan daripada surga ini. Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kita ada 70.000 besok umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Pintu surga ada berapa, Pak? Pintu surga ada berapa, Pak? 8. Alhamdulillah 8. Pintu neraka? 10? 7. Berarti banyak yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagiannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW menyuruh, diperintahkan Allah untuk membawa 70.000 daripada umat yang tidak dihisab ini untuk memasuki surga pertama kali dari pintu sebelah kanan. Wa syuraka'u ba'duhum. Yang lain, sisa-sisanya ini, yang 7 pintu lagi ini, kita akan sama-sama dengan umat-umat lainnya. Tak tahu kita. Entah umat siapa ini, tak tahu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah permintaan dan pertolongan yang agung yang Allah akan berikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Maka sudah sepantasnya lah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Rasulullah tahan menderita, Pak. Tahan menderita. Bahkan dalam satu riwayat dia ceritakan, walikulli rasulin da'watun mustajabatun. Setiap rasul dan nabi itu punya doa yang langsung Allah kabulkan. Tapi Rasulullah katakan apa? Fa inni ikhtabatu du'ai safa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi aku simpan doaku, aku tak minta di dunia ini. Dengan harapan ketika nanti di akhirat aku akan mintakan itu sebagai pemberi syafaat kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, pada suatu hari diriwayatkan oleh Anas bin Malik pernah berziarah. Ya Rasulullah kalau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha itu selalu berziarah ke Baqi yang sekarang ini saya kira dekat dengan makam baginda Rasulullah SAW. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW di situ berziarah dengan sahabat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ini wuditu ikhwan. Saya merindukan saudara-saudaraku. Saya merindukan saudara-saudaraku. Maka sahabat ketika itu bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Tidakkah kami ini yang datang sama kamu ini, yang sama-sama berziarah di Baqi ini, saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah SAW? La, bal antum ashabi. Bukan. Kamu semua inilah sahabat-sahabatku. Lantas siapakah baginda Rasulullah SAW yang kau masukkan saudara-saudaramu itu? Saudara-saudaramu itu. Humul ladzina amanu bihi walam yarawni. Yaitu mereka-mereka yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah melihatku. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini sudah dirindukan.
akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah tidak minta banyak kepada kita, Bapak Ibu. Setidaknya hanya 2 saja. Ikuti perintahnya dan tinggalkan larangannya. Dan yang kedua, perbanyaklah engkau berselawat untukku. Karena kenapa? Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri dia berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Allah perintahkan juga seluruh malaikat yang ada di muka bumi dan di langit supaya engkau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kita akan ditolong olehnya. Maka terakhir kita coba membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat ke-128. Di situ Allah menceritakan bagaimana kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW dan ia peduli dengan kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang mana